Lalu kemudian mangkrak, tiba-tiba aduan untuk menutupi wajah Jokowi. Lalu kemudian proyek kedua itu dengan beli BSN. Dengan level BSN itu, sehingga kami sebagai petani nelayan, ketika lautnya dibatasi, ketika sungai-sungai kami diuruk, sawah ke sawah kami diuruk dengan pembayaran yang murah, dipaksa, diintimidasi. Kemudian ketika kami melawan, kami dianggap melawan negara. Kira-kira ini adil atau tidak, saudara-saudara? Kira-kira proyek kedua ini adalah penjajahan atau tidak? Satu lagi untuk lembaga KPK. Orang Banten sudah melaporkan orang-orang pejabat yang ada di Banten. Al-Mustabar, Zaki Iskandar, mereka adalah begundal para penjajah itu. Dan itu terjadi karena kebijakan Jokowi 10 tahun. Jadi kepada lembaga KPK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menghimbau kepada komisioner KPK yang 5 orang ini, kalau mereka beradab dan berbangsa bernegara, hormatilah masa yang datang untuk menyambut mereka, mengutarakan maksud dan tujuannya. Sebagai Anda digaji oleh rakyat Indonesia, saya minta sebelum Anda dilengsarkan, saya minta Anda dalam 1 minggu ini harus mengundurkan diri, karena saudara tidak bisa memeriksa keluarga Jokowi maupun Jokowi, karena Anda adalah produk dari Jokowi, dari temunya. Saya kedua menghimbau kepada pemerintah gampang untuk mengembalikan undang-undang KPK kepada undang-undang yang lama, yaitu dengan Perpu 2 hari selesai. Itulah yang efektif, karena ini direkayasa oleh Jokowi. Oleh karena itu, tangkap KPK dalam 1 minggu ini sebelum masa daerah istimewa Yogyakarta dan Sula, Jawa Tengah akan menangkap Jokowi di rumahnya untuk diadili. Saya himbau, hai komisioner KPK, termohon dari Jokowi, harap saudara mundur sebelum ditarik ditelanjangi oleh massa. Sekian, sadar KPK. baik, terima kasih banyak dari Upiwot Pak Sahrul Harun, dan kita dengarkan dari Batam Adinson, yaitu Pak Aksa Mahu Halatu. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah subhanaka. Ya Allah ya Tuhanku, berkahi dan lindungilah saudaraku dalam perjuangan untuk menangkap Jokowi. Begitu juga bapak-bapak tadi. Semoga mereka tetap menjadi abdi negara yang pro rakyat. Saya sangat bingung melihat ekonomi. Begitu aneh persoalan masalah ijazah Jokowi, kok begitu ribet ingin membongkar dan mengungkap tentang kebenaran. Kenapa banyak orang yang tertangkap persoalan masalah ijazah palsu langsung tertangkap, tetapi manusia yang pernah menjadi pemimpin republik ini begitu sulitnya untuk ditangkap. Ya Allah ya Tuhanku, semoga Tuhan KPK ini terbuka hatinya untuk segera menetapkan Jokowi menjadi tersangka yang berat. Suara kami
Suara kami suara rakyat. Ya Allah ya Tuhanku, Jokowi telah merusak tata negeri ini. Hancurkan keluarganya. Jangan gara-gara Jokowi, rakyat dan polisi dan TNI ini adu. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Tangkap Jokowi. Allah Akbar. God bless you. Terima kasih Bang Nasang dari Batam dan beliau juga mu'alaf. Kita doakan agar beliau istiqomah, agar beliau tetap sabar dan terus bisa mempertahankan daripada akidahnya. Mari kita dengarkan. Kalau tadi kata Ustaz Nursalin, dulu ada Khalid bin Walid, seorang panglima perang yang tidak pernah kalah dalam pertempuran dimanapun. Tapi beliau bisa mundur. Kenapa? Karena khawatir ada kesombongan di situ. Beliau mundur. Apakah beliau berhenti berperang? Tidak. Beliau tetap berperang walaupun cuma tentara biasa. Sekarang ada Khalid bin Walid dari Banten yang terus berjuang melawan PIK 2 takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang Banten kenapa dulu orang Banten? Terima kasih kepada lembaga KPK. Bang Eka. Saya bikin hari ini saya berdiri. Bang Eka. Gedung yang megah ini adalah hasil uang rakyat. Brigjen Purnomo. Dan kalian sebagai pekerja KPK dan kalian juga digaji oleh rakyat. Dari hasil kami mencari, dari hasil kami menyangkul, menanam padi, kemudian kalian ditugaskan untuk menangkap para koruptor. Untuk komisaris KPK, kami ingin menceritakan, kami orang Banten tidak ingin tanah kelahiran kami dijadikan tukar guling. Ya. Hanya karena untuk berkata Jokowi. Lawan. Kami tak harus memberanikan diri melawan yang dua. Karena kami anggap proyek kedua adalah penjajahan di muka bumi Indonesia ini. Bukan hanya di Banten, tapi di seluruh penjuru Indonesia. Dari awal kami curiga proyek IKN itu adalah proyek abal-abal, proyek nggak jelas, ngebuang-buang, ngabisin duit rakyat saja. Dan KPK harus tahu itu. Tuntas korupsi yang ada di proyek IKN. Lalu kemudian masyarakat tiba-tiba aguan untuk menutupi wajah Jokowi. Lalu kemudian proyek kedua itu dilabeli BSF. Dengan label BSF itu sehingga kami sebagai petani nelayan, ketika lautnya dibakari, ketika sungai-sungai kami diuruk, sawah ke sawah kami diuruk dengan pembayaran yang murah, dipaksa, diintimidasi. Kemudian ketika kami melawan, kami dianggap melawan negara. Kira-kira ini adil atau tidak, saudara-saudara? Kira-kira proyek kedua ini adalah penjajahan atau tidak? Satu lagi untuk lembaga KPK, orang Banten sudah melaporkan orang-orang pejabat yang ada di Banten. Al-Muqtabar, Zaki Iskandar, mereka adalah begundal-begundal para penjajah itu. Dan itu terjadi karena kebijakan Jokowi 10 tahun. Jadi kepada lembaga KPK harus mengusut tuntas. Jokowi adili seadil-adilnya. Kalau seandainya saya pemegang hukum, maka Jokowi saya akan blender. Tapi karena kepemimpinan Jokowi 10 tahun ini, kami sendiri yang merasakan, bahkan bukan hanya di kurung kami, tapi juga 200 tahun ke depan. Bagaimana mereka mengacak-acak regulasi, bagaimana mengacak-acak safety, dan kepolisian, dan sebagainya. Kemudian kami sebagai rakyat Indonesia, pemilik asli bangsa ini,
malah dituduh, malah dijadikan sebagai musuh bersama. Maka dari itu, untuk bangsa Indonesia, mari kita bersatu melawan kezaliman Jokowi ini. Untuk Presiden Prabowo, kami memohon Bapak Prabowo mau berdiri bersama rakyat atau tenggelam bersama penjajah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berharap Minta maaf, warga Jakarta, senior-senior yang ada di sini, dan seluruh warga Indonesia. Saya tidak lama. Cuma saya mau minta maaf pada semua warga Indonesia. Mohon maaf kami dari Sulawesi, dari Sabang ke Sukoboya, yang kami tidak ada mendapatkan peser pun yang dikuasai oleh oligarki. Mohon maaf pada warga Indonesia, saya minta maaf. Kami akan dicabut radikal, kami akan dicabut teroris. Kalian saya berjalan operasi Tagator Raya, dan itu akan terjadi. Kami akan angkat senjata. Insya Allah saya buktikan. Salib grup, Bakri grup, tunggu. Kalian akan dapat perlawanan sesungguhnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kita semua bersama.